Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deani Sotiana. Saya dari Universitas Pancasakti, Prodi Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran atau yang disebut dengan Contextual Teaching and Learning atau CTL? CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik yang bertujuan membantu siswa untuk memenuhi makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Menurut Ellen B. Johnson, CTL merupakan sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik yang mereka pelajari dalam konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Ada juga pembelajaran konstektual. Pelajaran konstektual merupakan konsep belajar dan mengajar yang bertujuan guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. Adapun tujuan pembelajaran CTL. Yang pertama, ada model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Yang kedua, adanya model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswanya. Yang ketiga, ada model pembelajaran CTL ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keempat, ada model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang untuk selanjutnya adapun komponen pembelajaran CTL. Yang pertama meliputi konstruktivisme, yang kedua ada bertanya, yang ketiga ada menemukan, yang keempat ada belajar, yang kelima ada pemodelan, dan yang keenam ada penilaian sebenarnya. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran CTL ini. Untuk kelebihannya yaitu meliputi dapat mempertebal rasa tanggung jawab karena hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan guru. Yang kedua, memupuk peserta didik agar mereka dapat mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Yang ketiga, ada mendorong peserta didik untuk semangat mengejar prestasi. Yang keempat, ada menambah keaktifan dan kecakapan peserta didik. Dan untuk kekurangannya meliputi kemungkinan dalam setiap kelompok ada siswa yang berperan tidak aktif atau hanya ikut-ikutan saja. Yang kedua, ada tugas yang dapat mempengaruhi ketenangan mental muridnya. Yang ketiga, ada memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Adapun pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun gurunya. Adapun sumber belajar menurut Wina Sanjaya tahun 2010 ayat ke-175 menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar di sini meliputi antara lain orang, alat, dan bahan, aktivitas, dan lingkungannya. Adapun manfaat dari sumber belajar ini antara lain
memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Yang kedua, ada menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, ada menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Yang keempat, ada memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, ada memberikan motivasi yang positif. Dan yang terakhir, ada merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk lebih bersikap positif, serta berkembang lebih jauh. Dan dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Pengertian dari sumber belajar sangat luas. Sumber belajar tidak terbatas hanya buku saja, tetapi dapat berupa orang, alat, bahan, lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajarannya.